Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kompas Otomotif. Nah sekarang gue lagi ada di BYD Arista Tebet. Dan di belakang gue nih, udah ada banyak banget mobil BYD. Salah satu produk BYD yang kemarin diperkenalkan, yaitu Dolphin. Nah ini adalah entry levelnya dari BYD. Dan kita, pada kesempatan ini, saya bersama beberapa teman media diajak langsung sama BYD untuk menjajal mobil ini dalam perjalanan Jakarta ke Bogor dan kembali lagi ke Jakarta. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Pada pengujian kali ini, kita akan menjalani jarak sekitar 170 km bersama BYD Dolphin dengan rincian etape Jakarta Bogor dan dilanjuti dengan Bogor ke BSD Tangerang. Setiap mobil ditempati oleh 3 media atau 3 orang yang kemudian akan bergantian untuk berkemudi di titik-titik yang sudah ditentukan. Nah kebetulan redaksi Kompas.com mendapatkan kesempatan pertama untuk membawa mobil ini dari Jakarta ke Bogor. Sesaat memasuki BYD Dolphin, rasa city car begitu terasa ya, karena di dalamnya sangat-sangat kompak dengan banyaknya kompartemen penyimpanan baik di bagian depan, tengah maupun penumpang. Pengaturan posisi berkendara juga cukup sederhana. Namun dalam perjalanan kali ini, redaksi merasa bahwa mobil cukup ergonomis untuk digunakan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Sehingga secara pandangan atau visibilitas cukup terjaga atau cukup baik. Apalagi jok dari BYD Dolphin ini sudah menggunakan konfigurasi semis bucket. Namun suatu hal yang berbeda dalam sisi kenyamanan adalah settingan suspensinya. BYD Dolphin benar-benar menyajikan suspensi yang cukup empuk seperti mobil keluarga pada umumnya, sehingga tidak ada guncangan yang sangat berarti ketika kita melintas di jalanan yang gravel atau tidak rata. Tetapi dengan penggunaan karakteristik suspensi yang sangat empuk ini, membuat mobil ini cukup ngambang ketika kecepatannya sudah melebihi 120 km per jam. Sehingga pengemudi harus hati-hati untuk menjaga kecepatannya, walaupun memang daya dari mesin yang dihasilkan atau baterai yang dihasilkan begitu agresif. Di atas kertas, sistem penggerak dari BYD Dolphin memiliki daya motor sebesar 150 kW yang dapat menghasilkan tenaga 300 Nm. Aspek yang membedakan BYD Dolphin dengan produk sejenis adalah teknologi yang sangat-sangat lengkap serta modern. Sebut aja sistem ADAS atau asisten berkendara. Sistem ini katanya merupakan fitur yang sangat standar yang disematkan oleh BYD pada semua produknya, termasuk BYD Dolphin. Dalam sisi konsumsi daya listrik, tercatat di BYD Dolphin konsumsi dayanya mencapai 15,3 kWh per 100 km dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Awalnya, ketika etape pertama atau sampai di kawasan Bogor, rata-rata konsumsi daya mobil sebesar 16,4 kWh per 100 km. Kala itu, total jarak yang ditempuh sekitar 110 km. Hal tersebut karena ketika kita menjalani perjalanan pertama, jalur yang kita dilalui cukup padat kendaraan. Berbeda ketika kita memasuki rute kedua, yaitu dari Bogor ke BSD. Jalur yang ditempuh cukup renggang karena menggunakan tolbank baru, sehingga mode sport cukup optimal untuk digunakan, membuat konsumsi daya listriknya sedikit lebih boros, yaitu 15,3 kWh per 100 km. Memang dalam kesempatan kali ini teknologi yang sudah disematkan di BYD Dolphin belum secara optimal kita rasakan.
Impresi pertama kita menggunakan BYD Dolphin adalah sangat-sangat nyaman ketika mobil ini harus digunakan sebagai kendaraan harian, khususnya untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Konsumsi dayanya juga terbilang moderat atau tidak terlalu boros, padahal dalam beberapa titik kita mencoba-coba mode berkendara yang ada di mobil. Segitu saja impresi pertama redaksi Kompas.com terhadap BYD Dolphin. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video menarik lainnya dari kami.